Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Hari ini apa kabarnya Ibu Rika? Alhamdulillah Ibu Desi, alhamdulillah kabar Ibu Rika baik. Sudah itu Ibu Rika semangat karena mau berjumpa secara daring bersama Ibu Desi. Nah, saya juga senang sekali ya bisa berjumpa kembali sama Ibu Rika. Ya, Ibu Rika, ya, kira-kira kita mau ngobrolin apa Ibu Rika? Kira-kira hari ini mau bahas tentang apa nih? Ini Bu Desi, Bu Rika ini kan di tahun ajaran baru ini 2024-2025 ini mengajar di kelas 5 pada fase C Bu Desi. Nah, di sini Ibu Rika itu termotivasi dengan Ibu Desi di mana sudah 2 tahun terakhir ini mengajar di kelas 5 Ibu Desi. Jadi di kelas 5 ini Ibu Rika ini mempunyai tantangan dalam proses pembelajaran. Iya, oke. Tantangan apa? Ibu Desi kan di kelas 5 itu seharusnya murid-murid yang Ibu Rika tuntut itu seharusnya sudah lancar membaca dan diktasi kata, di mana kan mereka sudah mempelajari beberapa mapel seperti IPA, SPA, matematika dan lain sebagainya. Tetapi pada di kelas 5 pada fase C ini masih ada beberapa siswa Ibu Desi yang mengalami permasalahan tersebut, mulai kurang lancar membaca dan diktasi kata. Jadi Ibu Rika tidak bisa melanjutkan murid tersebut dalam pembelajaran yang sama seperti temannya. Begitu ya, begitu. Kira-kira nih Ibu Rika pengennya bagaimana? Harapan Ibu Rika bagaimana? Pengennya bagaimana nantinya yang Ibu Rika harapkan anak ini bagaimana maksudnya? Ibu Rika yang Ibu Rika harapkan itu Ibu Desi, walaupun itu bukan tugas Ibu Rika lagi untuk menuntun mereka membaca dan menulis, Ibu Rika itu ingin mereka itu di kelas 5 ini mengalami perkembangan Ibu Desi dalam pembelajaran, tetapi tidak mengurangi waktu anak-anak yang lain Bu Desi, murid-murid yang lain. Seperti itu. Sehingga permasalahan tersebut tidak mengurangi jam pembelajaran kepada murid yang lain yang sudah lancar membaca dan menulis. Iya benar ya. Nah, Ibu Rika kira-kira melihat anak seperti itu dari mana Ibu Rika merasakan kok anak itu seperti itu ya, menurut pemikiran Ibu Rika kira-kira apa sih kira-kira yang membuat Ibu Rika berpikiran bahwa memang anak itu seperti itu kondisinya pada saat ini? Ya Bu Desi, di awal ini kan sudah MPLK ya Bu Desi, masa pengenalan lingkungan kelas ya. Nah di sini Ibu Rika itu mengadakan diagnostik awal Bu Desi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Di situ diagnostik awalnya Ibu Rika membuat murid tersebut membuat kalimat Bu Desi dari gambar yang Ibu Rika sajikan. Murid tersebut membuat gambar. Setelah melihat gambar, selanjutnya membuat kalimat dari gambar tersebut. Nah, di situ Ibu Rika melihat kurangnya murid Ibu Rika itu dalam membaca dan diktasi kata Bu Desi, ada beberapa orang. Oh, jadi dari kejadian itu ya, dari hasil diagnostik Bu Rika ya, sehingga Bu Rika berkesimpulan bahwa anak itu kurang gitu ya? Iya Bu Desi. Menurut Ibu Rika sebelumnya pernah nggak kira-kira menemui murid yang seperti ini sebelumnya? Oh, yang ketika Ibu Rika di kelas 4 tahun ajaran 2023-2024 itu pernah Bu Desi, di mana jenjang Ibu Rika pertama kali pengalaman Ibu Rika mengajar itu di kelas 4 melihat ada anak yang masih belum lancar membaca dan menulis, tetapi Ibu Rika itu untuk di kelas 5 ini berjumpa dengan murid yang lain juga Bu Desi. Jadi di kelas 4 itu ada muridnya yang sudah bisa. Nah, di kelas 5 ini ada murid yang baru lagi, timbul ada murid yang baru lagi itu Bu Desi. Jadi Ibu Rika itu masih tertantang. Ibu Rika kira permasalahan kelas 4 itu sudah selesai, berarti masih berlanjut di kelas 5 itu Bu Desi. Iya, waktu di kelas 4 berarti siswa yang Ibu Rika hadapi pada saat itu sudah selesai ya? Sudah berhasil ya, ya Bu Rika ya? Sudah ya, walaupun sudah berhasil walaupun belum semuanya secara sempurna ya? Itu Bu Desi. Iya. Iya, artinya Ibu Rika melakukan treatment ya? Sudah mencoba-coba ya pada saat di kelas 4 dulu ya? Iya Ibu Desi.
Ini terulang kembali di kelas 5 dengan murid yang baru. Iya, benar ya, di kelas 5 ternyata ada siswa yang sejenis kayak gitu ya, Bu Rika ya? Iya, Bu Desi. Ini kelas sama Ibu Desi kan, Iya, sharing-sharing sama Ibu Desi. Iya, sama karena kita sama-sama kelas 5 ya, Bu Rika ya? Iya, Bu Desi. Kira-kira kalau dari itu kan Bu Rika sudah ada pengalaman ya? Pengalaman Ibu Rika di kelas 4 sehingga murid Ibu Rika itu bisa berhasil, Ibu Rika sudah ngapain anak-anak itu, Bu? Untuk yang di kelas 5 ini Ibu Rika akan mengembangkan dari yang Ibu Rika coba di kelas 4 ya Bu Desia, biar hasilnya nanti lebih sempurna dari kelas yang 4 itu. Ibu Rika nanti akan secara kolaborasi bersama orang tuanya Ibu Desi untuk meningkatkan kelancaran mereka dalam membaca dan diktasi kata. Pertama melibatkan dulu orang tuanya itu Bu Desi. Yang kedua meminta orang tuanya itu memberikan belajar tambahan Bu Desi, sehingga tidak mengurangi waktu belajar teman-teman yang lainnya. Tetapi Ibu Rika itu keinginan Ibu Rika ya Bu Desi ya. Ibu Rika itu kan di jam Ibu Rika itu ada istirahatnya 2 kali ya Bu Desi ya. Nah, istirahat yang pertama itu Ibu Rika ingin anak-anaknya itu melakukan jam istirahat, bahkan mereka masih bermain, makan, dan kegiatan lainnya. Tetapi pada istirahat kedua, tanpa mengurangi jam anak-anak yang lain, Ibu Rika itu keinginan Ibu Rika itu inginnya memberikan jam tambahan kepada teman yang lain. Sehingga Ibu Rika bisa masih menuntun anak-anak yang kurang membaca dan diktasi kata seperti itu Bu Desi. Jadi ada 3 yang akan Ibu Rika lakukan. Sudah terpikirkan ya begitu ya Ibu Rika ya sebenarnya. Iya. Kira-kira Ibu Rika mau ngapain ya sama anak tersebut ya? Iya, benar. Kita berikan. Iya, tinggal kegiatannya itunya Bu Desi, kegiatan selanjutnya yang akan Ibu Rika lakukan seperti itu. Karena sama Ibu Desi kan, jadi mau bisa sharing seperti itu. Iya, jadi Ibu Rika dari treatment yang sudah Ibu Rika lakukan di kelas 4 itu ya sudah Ibu Rika kaitkan tadi ya? Iya. Jadi ingin Ibu Rika kembangkan kembali seperti itu. Gimana Ibu Rika? Ingin Ibu Rika kembangkan biar nanti kelas 5-nya di kelas 6 nanti tidak ada lagi murid yang kurang dalam membaca dan diktasi kata. Karena pengalaman Ibu Rika kan masih kelas 4 kata Ibu Rika, berarti itu sudah tuntas, rupanya belum tuntas, masih berjumpa kembali di kelas 5 dengan murid yang berbeda. Dan Ibu Rika juga akan secara terbuka membuka diskusi bersama rekan sejawat mengenai kemampuan siswa atau keterampilan siswa dalam membaca dan diktasi kata. Jadi tidak hanya membebankan kepada guru kelasnya saja, Bu Desi. Oh iya, jadi dari pengalaman Ibu Rika sendiri ya ternyata ya. Ya sudah Ibu Rika kan mau Ibu Rika tambahkan tadi dengan rencana Ibu Rika tadi ya. Iya, di kelas 5 ini ya. Iya. Mengajar rekan sejawat yang guru kelas 5 satunya lagi seperti itu. Iya. Oh, jadi itu tambahannya ya yang Ibu Rika akan lakukan. Begitu ya, Bu Rika ya? Apa Bu Desi? Nah, jadi tambahan yang jadi tadi pengalaman yang Ibu Rika sudah katakan tadi, kemudian sudah Ibu Rika tambahkan ya kira-kira. Iya. Ibu Rika mau apa tadi? Menambahkannya di kelas 5 ini kata Ibu Rika tadi apa? Secara berkolaborasi bersama rekan sejawat yang dengan fase dan kelas yang sama untuk perkembangan siswa yang masih belum lancar membaca dan menulis sehingga tidak mengulang kembali di kelas 6. Iya, benar. Jadi ternyata dari tantangan yang Ibu Rika hadapi tadi ya, akhirnya bagaimana sekarang setelah kita ngobrol Ibu Rika? Apakah Ibu Rika sudah merasa apa nih kira-kira yang mau Ibu Rika lakukan sudah terbayangkan ya yang sudah Ibu Rika sampaikan kepada saya tadi ya?
Iya, Bu Desi, karena sama Ibu Desi kan sesama fase kita, sesama kelas. Nah, jadi Ibu Rika itu berbicara dan melakukan sama Ibu Desi itu memiliki tujuan agar siswa Ibu Rika itu bisa melakukan pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman, sehingga tidak merasa membebani mereka seperti itu, Bu Desi. Iya, iya. Ini senang sekali saya mendengarkan ya apa namanya berbagi hari ini kita ya, mereka tadi yang menghadapi tantangan itu ya begitu. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira yang akan setelah Ibu Rika akan melakukan itu supaya benar-benar nanti menurut Ibu Rika ini berhasil? Pertama, Ibu Rika pasti memotivasi anak tersebut, murid tersebut. Ibu Rika harus memotivasinya, karena setiap sesuatu jika kita ingin belajar dan kita bersemangat dalam pembelajaran itu akan berhasil. Karena juga pertama di diri Ibu Rika tanamkan, Bu Desi, membuat anak berhasil itu bukan hanya sekedar membuat anak yang pintar menjadi lebih pintar, tetapi membuat anak yang kurang bisa menjadi pintar. Itu tujuan Ibu Rika inginnya, Bu Desi. Jadi anak yang kurang dalam membaca dan menulis dari tugasnya Ibu Rika, akan Ibu Rika lancarkan mereka dalam membaca dan dikasih kata. Iya. Jadi Ibu Rika sudah siap ya melaksanakan action yang Ibu Rika katakan tadi ya. Ya semoga berhasil ya Ibu Rika ya. Saya sudah nggak sabar nih nanti setelah Ibu Rika akan udah melakukan treatment yang Ibu Rika sebutkan tadi ya. Nanti kita sharing lagi ya Ibu Rika ya, supaya bisa berbagi. Jadi kalau saya nantinya ada kendala seperti itu, oh saya ingat nih bahwa saya pernah berbagi sama Ibu Rika ya, Ibu Rika juga punya problem kayak gitu ya, saya juga bisa bermanfaat. Nah, jadi nanti kita berjumpa lagi ya Ibu Rika ya di kemudian kesempatan ya. Kalau nanti Ibu Rika sudah melaksanakannya, jangan lupa nih menghubungi saya lagi ya Bu Rika ya. Iya Bu Desi, dengan sangat senang sekali Ibu Rika akan menghubungi Ibu Desi, yang mana Ibu Desi sudah banyak pengalamannya, sudah bisa memberikan ilmu yang baru untuk Ibu Rika. Sudah itu Ibu Rika sudah merasa nyaman jika Ibu Rika melakukan percakapan sama Ibu Desi, menanyakan tentang permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di kelas Ibu Rika. Ibu Rika harap Ibu Desi tidak bosan mendengarkan tantangan yang dihadapi oleh Ibu Rika, Bu Desi. Iya. Saya nggak bosan lah Ibu Rika ya. Kan kita sama guru kelas 5 gitu ya. Justru sebenarnya saya di sini saya nggak memberikan treatment khusus kepada Ibu Rika ya. Saya hanya mendengarkan ternyata Ibu Rika karena obrolan kita berjalan seiring berjalannya kita berbagi, akhirnya kita mengingat kembali ya bahwa kita masing-masing memiliki pengalaman gitu ya, sehingga pengalaman yang lama sudah bisa kita terapkan kembali ya, karena kasusnya nggak jauh beda kan tadi Bu Rika ya sama siswa Bu Rika kelas 4 tadi kan ya. Iya Bu Desi. Mungkin nanti kita bisa berjumpa kembali ya Bu Rika di sesi selanjutnya ya. Nanti kalau Ibu Rika sudah boleh menghubungi saya ya. Ya Bu Rika. Ya Bu Desi, terima kasih Bu Desi atas kesempatannya pada hari ini ya Bu Desi ya. Ya sama-sama Bu Rika. Oke, sampai jumpa Ibu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Desi. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rika. Sedang apa Ibu Desi sekarang? Kalau sekarang sih alhamdulillah lagi istirahat siang Bu Rika. Ini Bu Rika, apa saya sedang mengganggu waktunya nggak ya Bu Rika ya? Enggak, Ibu Rika tidak, Ibu Desi tidak mengganggu waktu Ibu Rika. Iya, memang ini lagi menunggu Ibu Desi karena kita kan sudah WA-an ya sudah ya.
Udah mengatur waktu kan? Iya benar. Semalam kan saya sudah WA ya Bu Rika ya, saya mau sharing-sharing nih tentang yang saya sedang bingung kan gitu Bu Rika. Apa yang Ibu Desi rasakan, Bu Desi? Iya, jadi begini kan saya tuh ingat tuh bahwa Bu Rika, oh iya Bu Rika ini kelas 5 juga ya sama kayak saya. Jadi begini Bu Rika, saya ini menghadapi saat ini ada siswa saya yang sedang apa ya, kayak yang kurang bersemangat begitu Bu Rika, saya amati udah beberapa mungkin belakangan ini ya, pada saat mengumpulkan tugas dia nggak ngumpulin tugas gitu Ibu Rika ya, waktu dia apa namanya nggak masuk kemudian dia nggak ngasih kabar ya. Jadi saya sempat sih sebenarnya WA orang tuanya ya, sempat juga sih orang tuanya nggak bales gitu. Jadi palingan ya nanya sama anaknya langsung gitu ya, nanya kenapa nak kamu nggak masuk, kenapa ya kamu nggak ngerjain tugas ya. Tapi ya begitulah ya Bu Rika ya, alasannya kalau dia si anak tuh bilangnya lupa Bu gitulah, tapi saya tuh kayaknya nggak yakin kalau si anak ini lupa begitu loh Bu Rika. Jadi saya tuh mau apa ya, sharing-sharing nih ke murid saya sama kelas 5. Ada nggak kira-kira sih murid-murid kayak murid saya begini ya, yang modelnya ya kayak nggak semangat begitu belajarnya Bu Rika. Oh ini gini Bu Desi, dari permasalahan yang murid Ibu Desi itu pasti Bu Desi itu melihat muridnya itu kan kurang semangat untuk belajar, ya kan? Apa kedepannya yang Ibu Desi ingin lakukan terhadap murid yang kurang semangat dan kurang termotivasi dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran yang guru kelasnya itu Ibu Desi? Jadi harapan saya itu Bu Rika sebenarnya sama anak ini sih, anak ini bisa apa ya, kedepannya bisa lebih semangat begitu ya belajarnya. Kemudian kalau mengerjakan tugas itu dia bisa tepat waktu, kemudian ya mengumpulkan tugas. Kalau apa namanya, kalau yang tidak hadir ataupun tugasnya nggak selesai bisa memberikan informasi kepada kita itu ya dengan jujur begitu Ibu Rika, kira-kira begitu. Jadi saya kan juga, kita sebagai wali kelas ya berharap anak-anak itu kan semangat, jadi kita juga semangat gitu ya mengajar. Nah jadi saya sangat mengharapkan sekali motivasi belajar anak ini nih menjadi lebih baik ke depannya begitu Bu Rika. Oke. Pastikan Ibu Desi mempunyai jumlah murid yang banyak ya Bu Desi ya. Bagaimana ya, Ibu Desi melihat permasalahan dari beberapa murid tersebut yang kata Ibu Desi tadi kurang termotivasi dan kurang semangat dan telat dalam mengumpulkan tugas. Dari mana Ibu Desi melihat permasalahan murid tersebut? Iya, itu tadi Bu Rika, tadi saya bilang dari sekian banyak siswa saya ada 30 Bu Rika. Dari 30 itu ya memang anak sih beragam ya Bu Rika ya permasalahannya, tapi yang agak sedikit menonjol ya itu tadi kata saya si A tadi, dia itu kurang semangat belajarnya, kalau di kelas kayak lesu-lesu gitu aja Bu Rika. Kalau ngumpul tugas malahan nggak ngumpul, nggak pernah selesai gitu ya tugasnya. Kan kita nggak boleh ngasih PR kan ya, tapi tugas di sekolahan pun nggak selesai. Kemudian diminta untuk belajar, misalnya mengulangi pembelajaran kayaknya nggak diulangin gitu di rumah gitu. Terus dia juga kalau nggak masuk ya orang tuanya juga nggak proaktif gitu Bu Rika sama saya, pada udah ditelepon gitu ya, udah di WA, kayaknya sulit benar gitu menghubunginya gitu. Terus saya sih sempat juga nanya sama wali kelas dia sebelumnya waktu di kelas 4. Ternyata kalau wali kelas 9 memang seperti itu anaknya. Dan dari wali kelas 4-nya sih juga memang kayaknya memang kalau kata teman saya itu dia belum melakukan treatment apa-apa sama si anak ini dan orang tuanya begitu. Berarti yang kegiatan awal yang dari permasalahan tersebut sudah Ibu Desi cari ya Bu Desi ya pada teman-teman atau di kelas yang lainnya. Nah, kan itu murid Ibu Desi yang akan Ibu Desi tuntun selama 1 tahun kan Bu Desi. Dari permasalahan murid tersebut, apa yang akan Ibu Desi lakukan sehingga permasalahan murid yang
tidak termotivasi dan tidak membuat tugas tadi bisa melakukan seperti teman-teman yang lain. Ya, apa yang akan Ibu Desi lakukan terhadap murid tersebut? Yang saya mungkin bisa lakukan yang pertama kali sih, saya tuh penasaran banget sama ini anak yang mereka. Saya tuh pernah sebenarnya punya pengalaman juga waktu tahun kemarin, tapi saya agak lebih mudah mendekati anak tersebut. Nah, tapi kalau tahun ini agak sedikit sulit ya. Mungkin apa karena dia anak laki-laki ya. Kalau dulu kan anak perempuan ya, mungkin bisa bercerita. Nah, jadi saya pikir sih pertama kali mungkin langkah yang saya ambil, saya mau mendekat ini anak dulu secara personal begitu ya, mungkin dipanggil ya begitu, namun tidak di dalam kelas secara ada siswa yang lain ya, supaya dia nggak malu begitu. Jadi saya bisa banyak bertanya kepada anak ini. Kemudian saya pikir juga saya juga harus lebih aktif, mungkin tetap nggak putus semangat gitu, menghubungi orang tua si anak gitu ya. Kalaupun memang dari WA, kemudian dari nelpon mungkin kurang, mungkin saya bisa bertanya ke alamat rumah ini si anak ini, mumpung kan masih di awal tahun ya Bu Rika ya. Khawatirnya kalau nanti udah di pertengahan lebih parah lagi kan. Jadi saya pikir mungkin saya bisa bertanya, mungkin ada yang di mana alamatnya gitu ya, biar saya bisa ketemu. Kalau seandainya memang bisa dari via telepon ya alhamdulillah ya mereka ya, lebih mudah bagi saya untuk menghubungi. Jadi saya mau menghubungi orang tua anak, mau ngobrol gitu ya, mau nanya bagaimana kondisi si anak di rumah ya, kemudian apa sih menurut saya kira-kira ini anak kenapa ya, apa hubungannya dengan orang tuanya ada bagaimana mungkin ya. Karena pengalaman saya sudah kadang-kadang anak tuh ada hubungannya gitu loh Bu Rika dengan orang tua di rumah gitu ya. Kemudian saya juga mencari referensi ya, karena kan kayaknya nggak mudah ya menghadapi anak-anak yang seperti ini. Jadi saya mencari referensi kalau untuk di kelas mungkin supaya anak ini ikut semangat seperti teman-temannya. Mungkin saya mau melakukan banyak model metode pembelajaran yang lebih bervariatif ya, lebih berinovasi gitu, supaya motivasi anak juga di kelas bisa lebih minat gitu. Itu seperti itu Bu Rika. Kalau sejauh ini sih masih itu sih yang ada di kepala saya mau saya lakukan. Itu bagus ya Bu Desi yang akan Ibu Desi lakukan dalam menuntun murid, sehingga murid yang dirasakan murid Ibu Desi itu sama semuanya, akan termotivasi dan akan melakukan tugas secara tepat waktu atau disiplinnya Bu Desi ya. Itu pasti Bu Desi akan selalu melakukannya, akan selalu berkomitmen yang akan Ibu Desi lakukan. Kedepannya nanti ada komitmen yang Ibu Desi lakukan dalam permasalahan di kelas Ibu Desi yang murid Ibu Desi tadi. Komitmen apa sehingga Ibu Desi lakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya, sehingga dari tantangan atau masalah yang dihadapi tadi bisa berjalannya komitmen tersebut Ibu Desi. Yang pastinya Bu Rika ya, yang saya pikirkan tadi kan saya butuh kolaborasi ya Bu Rika. Jadi saya tetap membutuhkan bantuan mungkin dari rekan sejawat ya. Nah, termasuklah sama Ibu Rika nih sebenarnya saya melakukan sharing seperti ini Bu ya, supaya saya menguatkan saya gitu ya. Kemudian membuka pikiran saya Bu Rika gitu. Gimana sih sebenarnya membuatnya. Jadi saya berkeinginan ya nanti kedepannya setelah saya akan melakukan tindakan ini mungkin agak lebih berbeda dari tahun sebelumnya, karena kakak saya tadi Bu Rika, kalau tahun sebelumnya kan anak perempuan ya Bu Rika ya, mungkin lebih mudah mendekati. Nah kalau karena laki-laki kayaknya akan memakan waktu sedikit agak lebih lama ya dari durasi waktu yang saya targetkan gitu ya. Jadi tapi maksud saya harus konsisten begitu ya untuk mendekat, melakukan setiap treatment yang sudah saya rancang tadi kali ya, supaya berjalan lancar gitu. Karena kan itu baru yang ada di kepala saya aja begitu ya. Untuk di lapangannya pun itu belum saya lakukan kan. Jadi ketika saya akan melakukannya, saya akan
apa ya, lebih ini lagi sih, lebih konsisten lagi untuk, dan yang pastinya ya apa namanya, terus ya, terus berinovasi ya dalam pembelajaran itu loh mereka, mungkin supaya kan tadi mungkin kalau dia udah termotivasi di kelas ya, mungkin dia mau nih banyak bercerita kepada saya gitu ya, mungkin begitu sih saya pikir dan saya harapkan begitu gitu ya. Jadi saya berkomitmen supaya apa namanya, pelaksanaan yang sudah saya rancang ini nantinya bisa lancar gitu. Kalaupun nantinya ada hambatan ataupun tantangan, mungkin ya saya sharing lagi nih sama Bu Rika. Iya, ya boleh Bu Desi. Bu Rika sangat senang sama Ibu Desi. Ibu Desi melibatkan kolaborasinya ya bersama murid dan gurunya. Bu Desi tadi melakukan inovasi sebagai gurunya Bu Desi melakukan inovasi, dan untuk itu ya muridnya akan termotivasi ya Bu Desi ya. Komitmennya itu akan Ibu Desi lanjutkan terus ya. Iya, akan saya lanjutkan terus ya. Saya harap sih berhasil ya Bu Rika ya. Jadi kalau saya bertemu di sesi selanjutnya sama Ibu Rika, saya sudah menceritakan bahwa saya berhasil gitu ya, tentang apa namanya, tahapan-tahapan yang sudah saya rancang gitu ya. Harapan saya sih begitu. Karena kan tadi ya Bu Rika, untuk itu kan namanya kita adalah sebuah rancangan ya, pasti nanti di lapangannya ya mungkin ada hambatan-hambatan gitu ya. Nah, hambatan-hambatan itu mungkin yang masih juga harus saya pikirkan ya. Bagaimana nantinya saya menghadapi jika ada hambatan gitu. Nanti kedepannya juga, makanya tadi saya bilang saya mau mencari referensi Bu Rika, mungkin lebih banyak lagi gitu ya, supaya saya bisa apa, lebih banyak nih pengetahuannya untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini begitu ya, dan yang pastinya harus sabar ya. Iya. Harus sabar itu manajemen diri ya mereka. Kesabaran dan manajemen diri itu adalah hal utama Ibu Desi. Iya, saya berusaha untuk manajemen diri saya supaya nggak terpancing ya, namanya kita kan namanya berusaha kadang-kadang hambatan itu membuat kita merasa lelah kadang-kadang. Tapi saya lihat Ibu Rika sepertinya semangat sekali begitu ya. Kalau lihat teman-teman sekarang lain tuh semangat sekali. Jadi mungkin dari semangat teman-teman itu bisa saya tiru gitu ya. Bahwa setiap kita guru pasti memiliki tantangan tersendiri gitu ya. Itu Bu Rika. Oke, Bu Desi. Bu Rika siap ya mendengarkan terus cerita saya ya. Oh iya, Ibu Rika selalu semangat, senang mendengarkan apa sih hambatan-hambatan yang terjadi sesama guru kelas, apalagi yang mengampu pada kelas 5 kan Bu Desi ya? Iya, Bu Rika, begitu Bu Rika. Ya seperti kata Ibu Desi tadi, Ibu Desi mempunyai rencana dan komitmen yang akan Ibu Desi lakukan secara konsisten ya Bu Desi ya. Selalu dilakukan Bu Desi, di mana Ibu Desi ini adalah guru yang semangat gitu ya. Semangat senyumnya itu yang membuat murid itu lebih termotivasi ya Bu Desi ya. Iya, saya berusaha Bu Rika untuk menjadi yang semangat ya, biar murid itu semangat terus. Ya selalu semangat untuk Ibu Desi. Ya, terima kasih banyak Ibu Rika sudah menyediakan waktunya untuk hari ini ya, untuk sharing-sharing ya pengalaman dengan saya ya, mendengarkan keluh kesah saya, apa permasalahan saya ya. Alhamdulillah setelah kita ngobrol ini saya merasa tercerahkan begitu Ibu Rika. Saya bisa, oh ya, kira-kira sepertinya ini yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi saya sudah nggak sabar untuk menerapkan apa yang sudah dirancang tadi, supaya ya anak ini cepat teratasi permasalahannya. Makasih banyak Bu Rika. Ibu Rika tunggu ya Bu Desi ya. Kita akan melakukan voting lagi seperti ini, kegiatan seperti ini. Ibu Rika sangat menunggu hasilnya Bu Desi. Ya sudah Ibu Rika akhiri pertemuannya kali ini ya Bu Desi ya. Selalu sehat untuk Ibu Desi dan selalu semangat. Ibu Rika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.